kita seperti dikejar-kejar waktu. Ya, memang yang paling bagus itu ya, si Raina kerja di tempat yang dulu itu sebelum dia itu hak sebagai warga negara itu dan hak berbicara itu sangat dijunjung tinggi bagi orang-orang Jerman ya. Jadi karena krisis energi ini mempengaruhi semuanya sampai jadi orang Jerman itu tidak pelit untuk memuji kalau benar-benar Anda itu bagus teman-teman. Nah, para pemimpin itu tidak mau ambil gas yang murah, yang bagus, yang terbaik di seluruh Eropa yaitu dari Rusia itu dikunci ya. Jika Anda masih mau datang ke Jerman untuk sekolah kerja itu tidak ada pengaruh terlalu besar ya. Saya sudah jalan ke tempat kerja ya. Bis später. Bis später. Mas Pas. Danke. Selamat pagi dari Jerman. Terima kasih Anda telah mau mampir di channel Monica di Jerman. Saya lebih berterima kasih lagi jika Anda mau klik subscribe. Seperti biasa, pagi hari bangun tidur, aku biasanya minum air hangat dulu. Tapi kadang-kadang aku juga minum jus buah. Tapi karena jus buah ini asli, tidak ada campuran kadar air ya, dan ini organik. Ya, ini langsung dari farmnya ya. Jadi farmnya teman. Jadi aku dikasih 1 botol ya. Dan aku mau mencobanya. Kalau enak saya mau beli sama dia. Jadi saya campur air.
ini blueberry pie sisa ya, masih ada sisa satu. Ini saya buat sendiri. Anda masih ingat kan di vlog berlalu aku bikin kue blueberry. Jadi ya, si Raina ya, dia juga berubah sedikit ya jadwal kerjanya karena 1 minggu shift pagi, 1 minggu shift siang ya, malam artinya ya, di sini bilangnya pagi dan malam. Jadi dia kalau shiftnya pagi tidak seperti kemarin berlalu ya, dia itu kerjanya normal ya jam kerjanya, jadi dia jam 6.30 dia baru berangkat kerja lah. Nah, sekarang dia tadi ya jam 4.50 dia sudah bangun. Habis itu tadi jam 5, sekitar jam 5.40 atau jam 5.30 dia harus keluar dari rumah. Nah, jadi sudah beda ya jam kerjanya. Tapi kalau perginya sepagi ini, biasanya pulangnya lebih awal. Nah, biasanya jam normal dia sampai rumah kan sekitar jam 5, kadang jam 5.30 kalau sibuk ya, atau jam 6 kalau kerjaannya banyak. Tapi sekarang dia paling telat jam 4 dia sudah sampai di rumah. Jadi kalau dia shiftnya pagi ya, waktu kita ketemu tuh lebih banyak lah karena dia jam 4 sore dia sudah sampai rumah. Tapi di minggu berikutnya dia shift malam, berarti jam 1.30 dia sudah harus berangkat ya. Jadi saya biasanya pulang kerja ya, sampai di rumah biasanya jam 12.15 atau 12.30 gitu. Nah, kecuali saya mau bikin vlog ya, bawa teman-teman lihat-lihat, itu berarti saya nggak ketemu dia. Tapi kalau saya nggak bikin vlog, saya ketemu dia, jadi sekitar jam 12.30, jadi ada 1 jam lah. Tapi kan waktu itu dia sudah sibuk siapin makan siang dia ya. Ya begitulah hidup kita itu jadi berubah sedikit lah setelah dia dapat shiftnya seperti ini dan saya juga sudah mulai kerja ya. Jadi tadi pagi ya, karena kemarin malam saya tidurnya agak pagi ya, jadi jam 9-an gitu saya sudah mulai barengan ya. Karena saya nggak bisa langsung tidur ya. Nah, nggak seperti suamiku ya. Dia itu kepalanya kena bantal langsung tidur. Dia gampang kalau capek dia langsung tidur. Kalau saya enggak. Jadi mungkin beda ya karakternya. Jadi ya tadi pagi itu ya saya memang sengaja kemarin malam sebelum tidur itu saya punya niat mau bangun pagi tapi saya nggak setel jam waker. Jadi saya cuma bilang pada diri saya di dalam hati, besok pagi saya mau bangun mau antarin Raina. Jadi sebelum dia berangkat kerja lah, 5-10 menitan saya bangun, jadi saya antar dia sampai ke pintu. Nah, jadi begitulah hidup kami di Jerman ya. Juga sangat sibuk ya. Biasanya negara maju itu kehidupannya itu sangat sibuk ya. Jadi kita seperti dikejar-kejar waktu. Tadi teman-teman lihat ya, si Raina tergesa-gesa kan, dia nggak mau terlambat, dia bangun awal. Nah, seperti ini sepertinya dia tadi saya nggak lihat dia baca koran ya, karena mungkin sudah agak lambat ya. Biasanya dia baca koran dulu, dia buka komputer terus baca koran online ya. Berarti nanti
waktu pulang setelah sampai rumah malam dia baru baca. Jadi saya lebih santai teman-teman karena saya nggak kerja 1 hari penuh kan, saya kerjanya cuma mini job ya. Kalau di Singapura namanya part time ya. Jadi saya mulai kerjanya jam 8.30 ya. Nah, tapi sebelum jam 8.30 biasanya saya sudah harus sampai ya. Karena harus type segala macam kan, harus jalan lagi. Jadi 5-10 menit lah sebelum jam 8.30 saya sampai di tempat kerja. Dan saya jalannya dari rumah ke tempat kerja sekitar 1 kilometer lebih dikit lah. Karena kalau saya naik bus atau naik sepeda ya, itu lebih banyak kerjaan teman-teman. Saya lebih suka jalan dan sambil olahraga ya. Kalau naik bus ya, saya jalan ke halte bus itu sudah berapa ratus meter. Itu sekitar 400 sampai 500 meter kalau saya naik bus ya. Ya sama saja ya, mendingan jalan tanggung, harus nunggu bus lagi. Nah, bus di sini kan nggak bisa 5 menitan kayak di Singapura datang sekali, enggak. Itu ada jadwalnya. Setengah jam sampai 45 menit baru datang satu bus. Jadi saya pagi-pagi harus ke halte bus. Itu lebih susah lagi bagi saya. Nah, kalau naik sepeda, saya harus ke gudang di bawah tanah ya untuk keluarin sepeda. Sedangkan lift kita itu kan kecil ya. Nah, saya harus angkat itu sepedanya satu tangga ya. Nah, itu harus bawa ke atas. Belum lagi buka kunci gudang dan sebagainya. Jalan lebih cepat teman-teman. Udah itu harus diikat lagi sepedanya sampai di sana dan harus jalan lagi dari tempat parkir sepeda ke tempat kerja. Mending jalan ya teman-teman. Ini beli di bakery ya. Dalamnya ada krim. Dan biasanya ya sebelum saya kerja ya, kalau saya nggak kerja, itu bangun pagi saya minum air dulu ya, minum air hangat atau minum air lemon atau minum jus buah ya. Itu setelah minum ya, saya beres-beres dulu dapur atau kerja-kerja ringan dulu. Nah, setelah 15 menitan begitu baru saya olahraga. Olahraganya kalau musim dingin kan teman-teman kalau ada lihat vlog saya yang lama, saya selalu olahraga pakai treadmill kan. Nah, di rumah, di dalam rumah. Kalau cuaca bagus baru saya olahraganya di balkon. Tapi sekarang kerja kan ini ya agak buru-buru ya, jadi saya nggak olahraga, makanya dengan berjalan kaki ke tempat kerja itu saya sudah anggap saya berolahraga setiap hari. Nah, nanti waktu pulang sampai ke apartemen saya nggak pakai lift, naiknya itu saya pakai tangga teman-teman, naik ke apartemen kita yang paling tinggi di lantai 6 teman-teman. Jadi turun tangga itu saya tetap pakai lift. Karena turun pakai tangga nggak bagus teman-teman. Untuk lutut itu nggak bagus. Tapi kalau naik ya pakai tangga itu bagus untuk lutut. Dan bagus untuk jantung juga. Karena ada penonton yang tanya ada lift kenapa nggak pakai lift. Nah jadi saya
jelaskan sekali lagi di video ini ya. Ya, memang yang paling bagus itu ya, si Raina kerja di tempat yang dulu itu sebelum dia itu dikeluarkan ya dari perusahaan itu ya. Nah, saya nggak ulangin lagi ceritanya karena saya sudah pernah cerita di vlog berlalu ya. Tapi 2 minggu yang lalu ada manajer dari perusahaan ini ya atasan langsung dari si Raina lah. Itu telepon dia bilang dia pengen si Raina kembali lagi ke perusahaan ini karena ya nggak ada lagi yang sebaik Raina yang kerjanya bertanggung jawab, yang bagus kerjanya dan baik orangnya ya dan jujur. Tapi Raina bilang, ya Anda mau saya balik tapi CEO-nya itu yang keluarkan dia itu kalau nggak minta dia balik, Raina kan orangnya punya prinsip ya, dia nggak mau kayak mohon atau ngemis. Ya dia bilang dia coba bicara lagi sama si bos inilah. Bosnya itu kan ada 3, tapi yang paling pengaruh besar itu yang CEO-nya. Tapi menurut Raina ya, kemungkinannya sangat kecil karena CEO ini nggak suka setelah dia tahu bahwa suamiku Raina pendukung partai oposisi dia gitu loh. Jadi gara-gara politik ya, dia mengorbankan suamiku yang baik dan jujur dan dia tahu yang sudah kerja belasan tahun ya, nggak ada lagi yang sebaik dia. Nah, jadi begitulah teman-temannya kalau soal politik itu susah ya sampai dibawa ke tempat kerja ya. Jadi Raina itu nggak mau kalau dia mau pakai dia, tapi dia seperti ada ancaman Anda harus tidak boleh memilih partai ini atau mendukung partai ini. Raina nggak mau karena orangnya itu berprinsip ya. Jadi hidup saya itu nggak boleh diatur, apalagi ini hak politik saya ya, hak warga negara. Sebagai warga negara itu tidak boleh dicampur aduk dengan kerja. Jadi dia nggak mau, dia berprinsip kalau dia mau kembali lagi ke sana, dia tetap mau mendukung partai yang dia sukai ya. Jadi begitulah teman-teman, di Jerman itu ya hal hak sebagai warga negara itu dan hak berbicara itu sangat dijunjung tinggi bagi orang-orang Jerman ya. Jadi mereka itu tidak mau hak ini dikorbankan gara-gara uang ya. Jadi Rena, suamiku bilang, ya nggak apa-apa aku gajinya kurang sedikit, tapi aku hidup bebas. Nah, jadi aku nggak mendapat ancaman terhadap hak saya nggak dikekang, jadi saya punya kebebasan ya. Jadi hak warga negara, hak freedom of speech itu ya sangat dijunjung tinggi di negara liberal seperti Jerman ya. Karena suami sudah melihat jelas-jelas pemerintahan yang berhaluan kiri itu bukan berhaluan kiri. Sudah kelihatan, sudah ekstrim kiri ya. Nah, padahal pemerintahan sekarang itu ya, mereka itu ya adalah grupnya sayap kanan ya. Dan mereka melabelkan nama mereka, melabelkan partai mereka itu adalah sayap kanan yang adil yang di tengah-tengah. Tapi enggak, dari prakteknya itu mereka sudah ke kiri teman-teman. Jadi setelah menang ya, sebelum menang mereka berjanji ini itu sesuai dengan pikiran-pikiran kanan yang menengah ya, tapi setelah menang nggak dikerjakan. Jadi banyak sekarang yang marah ya dan mereka itu merasa mereka dikibuli ya sama pemerintah. Jadi mereka merasa ya sudah tidak bisa kalau terus-terusan begitu ya.
ekonomi Jerman akan ambruk. Jadi makanya Raina tidak mau. Raina merasa dia mau berdiri di tengah ya, membela rakyat ya, membela kebenaran. Jadi dia nggak mau kalau haknya itu diancam gara-gara pekerjaan atau gara-gara uang. Mungkin teman-teman sependapat dengan saya. Demi ekonomi ya, ekonomi keluarga, saya bilang ke dia, Anda kan boleh iya-iyakan saja, tapi nanti waktu pemilihan kamu kan tetap pilih partai yang kamu sukai kan. Dia bilang dia nggak mau menjadi orang seperti ini, menjadi orang munafik. Dia bilang begitu. Jadi apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Nah itulah suami saya, Raina. Dia bilang alangkah tidak adilnya si CEO dan bos-bos yang lain itu mereka boleh mendukung partai mereka, tetapi sebagai seorang karyawan saya tidak boleh mendukung partaiku. Nah, teman-teman bisa mengerti kan? Walaupun itu partai oposisi, tetapi mereka juga demi melakukan tugas mereka itu demi negara juga kan. Nah, jadi ya, suamiku Raina sudah mendengar dari beberapa ex-koleganya dari tempat kerja dulu, mereka bilang banyak yang keluar setelah si Raina keluar ya. Jadi orangnya keluar masuk, terus yang baru nggak betah keluar lagi. Jadi sepertinya sekarang itu perusahaannya mengalami masalah gitu loh. Jadi masalahnya itu jadi mempengaruhi penjualan mereka, teman-teman. Produksi mereka juga terpengaruh. Karena ya suamiku sudah sangat berpengalaman di dalam hal mesin-mesin di dalam perusahaan ini. Karena dia menguasai semua jenis mesin yang ada di perusahaan itu, bukan hanya mesinnya sendiri yang kompleks itu. Dia juga membantu memperbaiki kalau ada masalah, mencari kesalahan, mencari masalah problem yang terjadi di mesin-mesin pekerja yang lain. Dan dia sekaligus juga sebagai pengajar, teman-teman. Kalau ada orang baru, dia harus melatih dan mengajar orang baru ini. Jadi mereka tahu, para pemimpin itu tahu, cuman suamiku ini yang bisa mengerjakan seperti yang mereka harapkan. Nah, bisa menghemat uang perusahaan, tidak perlu manggil company yang memproduksi mesin ini, karena sekali mereka pergi ya atau melalui telepon memberi penjelasan itu ribuan euro harus terbang, teman-teman. Jadi biasanya si Raina yang mencari sampai dapat, sampai berhasil dan mesin ini bisa jalan. Karena banyak mesin-mesin yang di dalam perusahaan ini karena mereka mau menghemat uang, banyak yang masih mesin lama ya yang mereka gunakan. Cuman beberapa tahun terakhir baru mereka masukkan beberapa mesin yang baru lah. Tapi sisanya itu masih yang lama, teman-teman. Jadi si Raina itu bisa troubleshooting ya, cari sampai dapat. Jadi mereka itu sudah sejak Raina kerja di perusahaan itu ya, mereka sudah hemat puluhan bahkan ratusan ribu euro untuk maintenance ya mesin-mesin tersebut. Dan aku masih ingat ya beberapa tahun yang lalu kan itu perusahaan yang lama itu ya, yang Raina dikeluarkan, itu kan open house ya, setelah 150 tahun atau 100 tahun saya lupa ya, saya harus cek lagi ulang tahun mereka lah. Nah, sejak perusahaan didirikan jadi open house ya, itu kan ada pameran, ada exhibition ya, itu sempat beberapa produk dari si Raina itu dipamerkan, teman-teman. Jadi kan saya dibawakan
pergi. Nah, itu waktu itu kan artinya mereka diliburkan. Nah, jadi para pegawai ada yang harus membantu di dalam pameran tersebut. Nah, jadi seperti sebuah festif gitulah, ada jualan makanan juga ya. Jadi ada permainan juga. Jadi sempat waktu di stand pameran itu saya dijelaskan sama bosnya si Raina. Nah, bos yang nomor 2 lah waktu itu kalau nggak salah, bukan CEO-nya ya. CEO-nya belum datang waktu itu. Dia bilang, ini ya cuman suamimu yang bisa kerjakan. Dia masih tunjukkan ke saya. Memang saya lihat itu sangat kompleks produknya itu ya. Jadi sampai saya lihat, sampai saya juga ini ya mengaguminya ya. Nah, dia bilang ini sangat sulit untuk dihasilkan seperti ini. Itu Raina, suamimu itu adalah seorang pegawai yang sangat bagus ya, yang sangat berkeahlian. Nah, makanya kita selalu membanggakan dia. Saya sempat dengar dia ngomong gitu, dia ngomong di depan anak perempuannya sama istrinya. Saya masih ingat waktu itu. Jadi orang Jerman itu tidak pelit untuk memuji kalau benar-benar Anda itu bagus, teman-teman. Mereka itu tidak sungkan-sungkannya memuji Anda di depan orang lain. Waktu itu masih ada pengunjung lain juga, di samping kan dikerumunin ya lihat produk itu. Nah, sayang saya lupa ambil foto ya. Nggak tahu si Raina ada simpan nggak fotonya. Jadi ya produk-produk mereka itu dari yang kecil sampai yang gede itu semua diorder dari perusahaan besar seperti Siemens, seperti perusahaan-perusahaan lain. Nah, jadi Siemens itu tidak semua mereka yang produk. Jadi banyak parts-parts yang di dalam mesin mereka itu diproduk oleh perusahaan di tempat kerja suami saya. Jadi ya perusahaan-perusahaan menengah ke bawah itu sangat penting di Jerman ya. Karena roda perekonomian di Jerman itu bisa hidup dari puluhan tahun. Itu karena perusahaan kecil dan menengah ini, teman-teman. Jadi perusahaan kecil sampai menengah itulah yang menjadi perusahaan besar. Seperti Mercedes-Benz dulu kan kecil. Si Benz waktu buka kan kecil kan. Sekarang go public ya. Makanya namanya tetap Benz. Itu dari family company ya. Perusahaan keluarga. Jadi banyak ya seperti Hanman. Banyak kalau kita telusurin yang seperti Haribo ya. Itu semua dari kecil. Nah, jadi biasanya ya perusahaan di Jerman itu ya dari family workshop, dari family firm sampai menjadi company, sampai go public ya, sharesnya itu dijual, itu mereka nggak rubah nama mereka, tetap pakai family namen ya, the Familien Namen dari perusahaan yang pertama kali berdiri itu. Nah, jadi penting sekali bagi Jerman ya, perusahaan-perusahaan kecil sampai ke menengah ini. Nah, sekarang gara-gara perang Rusia dan Ukraina ya, sebelumnya ada COVID juga. Nah, terus ada campur tangan dari politik juga ya. Nah, para pemimpin itu tidak mau ambil gas yang murah, yang bagus, yang terbaik di seluruh Eropa, yaitu dari Rusia, itu dikunci ya. Jadi inilah yang mempengaruhi perekonomian ini, peran utamanya itu faktor utama, yaitu krisis energinya itu penting sekali. Kalau energinya mahal sampai 3 kali lipat, itu perusahaan sekuat apapun nggak tahan, teman-teman. Jadi energi sekarang beli dari Amerika ya. Nah, berapa duit itu harganya kan mahal kalau kirim dari Amerika. Baling-baling angin itu mana cukup, solar panel mana cukup. Nah, lihat saja langitnya mendung terus.
Angin kan nggak setiap hari ada. Jadi karena krisis energi ini mempengaruhi semuanya sampai banyak perusahaan dari yang besar ke menengah itu banyak yang sudah pindah, yang menengah ke bawah banyak yang tutup. Nah, dari vlog kemarin-kemarin tuh saya ada bilang ya, lebih dari 20.000 perusahaan menengah ke bawah tutup. Yang gede juga ada yang tutup. Nah, kalau tidak salah 22.000 angkanya itu mencapai sampai angka yang ekstrim begitu ya. Dan rumah-rumah juga keluarga-keluarga semua juga sudah jerit-jerit karena harga gas dan listrik itu begitu mahal kan. Nah, kalau energi itu krisis itu pasti mempengaruhi segala macam faktor atau bidang di dalam hidup kita, termasuk juga kebutuhan pokok, makanan, dan sebagainya, transportasi, semuanya terpengaruh. Apa pendapat Anda setelah mendengar bincang-bincang saya pagi ini tentang Jermannya? Cantumkan di kotak komentar ya teman-teman. Jadi hari ini saya berbaginya sekilas sampai di sini ya teman-teman. Saya harus buru-buru mempersiapkan diri untuk berangkat kerja ya. Semoga bincang-bincang pagi ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Nah, jika Anda masih mau datang ke Jerman untuk sekolah kerja, itu tidak ada pengaruh terlalu besar ya. Karena program ini tetap jalan ya. Kalau program untuk menerima orang-orang luar yang untuk beasiswa, ada program-program pendidikan atau Ausbildung dan sebagainya, itu tetap berjalan. Namun setelah Anda sampai di Jermannya, setelah Anda mulai kerja, nah itu ada sedikit perubahan ya di dalam peraturan, dan juga Anda harus sudah belajar hemat teman-teman. Kalau Anda tidak hemat, jadi tidak bisa sisa uang untuk ditabung teman-teman, gitu. Tunjangan yang dikasih oleh pemerintah di dalam program itu ya, itu harus dipakai sebisanya. Kita itu tidak bisa berfoya-foya lagi, jadi kita harus hemat. Kalau Anda adalah seorang pelajar ya, atau mahasiswa, atau Ausbildung, itu gaji untuk Ausbildung itu sudah berubah, sudah dinaikkan. Jadi dari 10 euro 90 sen itu kemarinnya jadi 12 euro 90 sen dan sekarang tahun ini sudah menjadi 13 euro 90 sen. Tapi kan harga makanan kan semua naik teman-teman, itu naiknya itu hampir 1,5 kali lipat harganya. Jadi walaupun gaji per jam itu dinaikkan, nah, kalau makanannya itu naik kan, atau transportasinya itu naik, harga energi naik kan, kita kan jadi harus hemat teman-teman. Jadi Anda boleh cantumkan di kolom komentar, Anda pengen aku bikin vlog tentang apa ya, mengenai Jermannya. Jadi saya akan coba mengatur waktu untuk bikin videonya ya teman-teman ya. Oke, saya berbincang-bincang sampai di sini ya. Terima kasih Anda telah mendengar sampai selesai ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Waktu saya berangkat kerja di perjalanan, saya akan ambil sedikit cuplikan saya jalan ke tempat kerja ya. Oke, saya siap-siap dulu ya. Oke, kita berangkat ya teman-teman. Teman-teman, saya sudah jalan ke tempat kerja ya. Saya sudah siapin payung karena menurut ramalan cuaca ya, pagi ini bisa hujan
66% bisa hujan, cuman 55% bisa hujan, 44% nggak hujan. Tapi teman-teman lihat langitnya. Saya yakin bisa hujan, teman-teman. Jadi saya sudah siapin payung di tas saya. Jadi karena saya mau rekam sedikit ya, saya agak pagian 10 menit keluar dari rumah, teman-teman. Karena harus siapin mikrofon segala macam kan. Ini pagi sampai saat ini sih saya kira jam 7.50, teman-teman. Walaupun di kota kecil ya, mobil di jalanan banyak. Kalau mau nyebrang tuh juga harus hati-hati, lihat kiri kanan dulu. Walaupun ada lampu merah ya, tetap saja harus hati-hati, teman-teman, karena susah ya, susah ngomong juga. Banyak kecelakaan itu setelah diperiksa pengendaranya mabuk, teman-teman. Tadi baru saja mobil ambulan lewat, aku nggak sempat ini rekam, udah lewat. Bukan mobil ambulan, mobil pemadam kebakaran. Lihat tuh mobilnya banyak kan di jalanan. Kalau pagi itu, kalau jam sibuk ya, jalannya ramai, teman-teman. Hari ini car fashion ya, ada perayaan seperti perayaan rakyat gitu. Kalau di musim dingin ya, itu ada kan orang-orangnya sudah pada kumpul tuh ya. Mereka pakai baju tradisional, teman-teman. Itu pakai apa? Pakaian tradisional ya. Jadi mereka parade di jalanan. Teman-teman, aku vlognya sampai di sini ya. Karena sudah mau nyampai ke tempat kerja, aku mau simpan gimbalnya sama mikrofon segala macam supaya nggak terlambat ya. Terima kasih Anda telah menemani saya jalan ke tempat kerja ya. Semoga Anda menyukainya. Jangan lupa diberi like, di komentar, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Pantau terus ya. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa lagi. I love you.